warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi. Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rahmadi. Di sini saya adalah mahasiswa Sibermu dengan nomor NIM 2022 01 001 06. Itu saya tulis, mungkin nanti kalau salah ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang exploratory data analysis. Nah, apa itu exploratory data analysis atau yang kita singkat dengan EDA? Ini dia, EDA adalah pendekatan untuk analisis data yang menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh wawasan tentang data. Jadi ada beberapa teknik ya. Nah, langkah-langkah dasar dalam setiap analisis data eksploratif atau EDA tadi itu adalah yang pertama pembersihan atau clean ya, proses clean, dan pemrosesan, pra-pemrosesan. Jadi habis dibersihkan itu diolah dulu sebelum diproses. Kemudian analisis statistik dan visualisasi untuk analisis tren, deteksi anomali, deteksi outlier, dan atau penghapusan ya. Ini dia pentingnya EDA. Yang pertama, kenapa EDA itu penting? Dia meningkatkan pemahaman variabel dengan mengekstraksi nilai rata-rata, min, minimum, dan maksimum, dan lain-lain. Jadi dia akan mempermudah kita dalam pemahaman variabel, banyak variabel nantinya. Kemudian EDA bisa juga menemukan kesalahan, nilai outlier, dan nilai yang hilang dalam data. Jadi EDA ini bisa untuk mengatasi hal itu. Kemudian bisa juga untuk mengidentifikasi pola dengan memvisualisasikan data dalam grafik seperti diagram batang, diagram sebar, peta panas, heat map ya ini maksudnya, dan histogram. Nah, di sini kita akan menggunakan Pandas ya. Pandas ini dari library di Python ya. Mekanismenya seperti ini. Mengimpor data ke workplace. Jadi datanya kita masukkan ke Jupyter Lab, Google Colab, atau Python IDE. Kemudian habis itu di situ nanti akan ada proses namanya statistik deskriptif. Kemudian penghapusan nol atau nilai kosong itu perlu dihapus. Dan pada akhirnya kita akan menuju ke visualisasi. Nah, ini dia package dan import data. Langkah pertama pada Python itu kita akan import dulu, import package-nya, Pandas. Jadi kita pakai Pandas, itu komennya nanti import Pandas di Python. Nah, Pandas itu kan library ya, library Python. Kemudian membaca dataset ke dalam kerangka data Pandas. Nah, ini ada formatnya seperti bawah ini ya. Ada Excel, kemudian CSV, JSON, HTML itu dan lain-lain ya. Nah, di sini kemudian kita akan menuju ke statistik deskriptif. Nanti di situ ada statistik deskriptif itu statistiknya itu dalam bentuk deskriptif. Nah, ini digunakan membuat penilaian awal tentang distribusi populasi variabel. Statistik yang umum digunakan kecenderungan sentral, yaitu salah satunya kecenderungan sentral tendensi, yaitu seperti rata-rata, mean, yaitu adalah semua titik rata-rata. Itu sintaknya itu data frame, mean. Kemudian median itu nilai tengah dari semua titik data yang dimasukkan ke dalam daftar berurutan. Ini sintaknya data frame, median. Kemudian modus atau mode, yaitu titik data yang paling banyak muncul dalam kumpulan data. Nanti sintaknya data frame, mode. Kemudian di sini ada penyebaran atau spread. Ini adalah ukuran seberapa jauh titik data menjauh dari rata-rata atau median, yaitu kita pakai variance adalah rata-rata kuadrat deviasi individual. Ini sintaknya data frame var. Kemudian simpangan standar, yaitu deviasi standar adalah akar kuadrat dari varian.
data frame std itu nanti sintaknya. Kemudian skewness ini adalah ukuran asimetri, nanti sintaknya data frame skew. Kemudian metode lain untuk melihat sekilas data yaitu ada describe. Ini merangkum kecenderungan sentral penyebaran dan bentuk distribusi kumpulan data. Ini tidak termasuk nilai NaN ya, maksudnya ini nilai yang tidak diketahui. Sintaknya ini pandas data frame describe, itu sintaknya seperti itu. Kemudian info, ini mencetak ringkasan singkat dari kerangka data. Metode ini mencetak informasi tentang kerangka data termasuk tipe data, indeks kolom, kemudian nilai bukan nol, dan penggunaan memori. Kemudian sintaknya ini pandas data frame info. Deteksi, nah ini null values ya, data kosong. Jadi data kosong ini kita deteksi dulu nih, itu pakai formatnya nanti is_null. Is_null digunakan sebagai alias data frame isNa. Fungsi ini mengembalikan kerangka data nilai boolean yang menunjukkan nilai yang hilang. Kemudian sintaknya, kerangka sintaknya itu data is_null. Ini data frame ya, ini salah ketik saya, data frame. Kemudian penanganan, yaitu menghapus baris dengan nilai nol, yaitu fungsinya gunakan drop NA, digunakan menghapus baris atau kolom yang nilainya nol atau kosong. Mengganti nilai, yaitu fungsinya pakai fill NA, ini dapat mengisi nilai yang hilang dengan nilai khusus seperti min atau median. Nah, yang terakhir adalah visualisasi. Ini ada dua ya, ada unvariate dan multivariate. Yang itu multivariate itu melihat satu variabel kolom pada satu waktu, seperti grafik batang, histogram, dan box plot. Kemudian multivariate melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Scatter plot, nah ini itu seperti scatter plot, pie plot, heat maps atau Seaborn. Kemudian ini dia yang tadi ya, yang ini kan visualisasi yang unvariate, ada multivariate, univariate sama multivariate. Nah, ini ada bar graph, histogram, dan box plot ya, seperti ini contohnya. Grafik batang yang kiri atas nomor 1 ini ya, ini grafik batang adalah grafik yang menyajikan data dengan batang persegi panjang yang panjangnya proporsional dengan nilai yang diwakilinya. Ini jadi proporsional ya, nilainya berapa itu sesuai lah. Oke, kemudian grafik kotak, box plot. Nah, grafik kotak ini yang seperti ini menggambarkan data numerik secara grafis melalui kuartilnya. Kotak tersebut membentang dari nilai kuartil 1 hingga kuartil 3 dari data dengan garis median Q2 ya, seperti ini ya nanti. Nah, seperti ini. Kemudian histogram dia seperti ini, adalah representasi dari distribusi data. Kemudian kita menuju ke multivariate tadi. Multivariate itu ada scatterplot dan pie plot. Scatterplot diagram sebar, itu dia menampilkan data sebagai kumpulan titik. Nah, seperti ini. Kemudian sintaknya seperti ini ya, agak panjang ya sintaknya ya. Kemudian pie plot, diagram lingkaran yang ini, representasi proporsional dari data numerik dalam sebuah kolom. Sintaknya seperti ini. Kemudian deteksi outlier. Deteksi outlier ini adalah titik atau kumpulan titik data yang terletak jauh dari nilai data dalam kumpulan dataset. Nah, ini kayak gini ya. Outlier mudah diidentifikasi dengan memvisualisasikan data, misalnya dalam diagram kotak, box plot. Ini dia titik data yang terletak di luar batas atas dan bawah dapat dianggap sebagai outlier. Nah, ini dia ada titiknya ini ya, ini dianggap outlier ini. Kemudian dalam diagram sebar, titik data yang terletak di luar kelompok titik dapat dianggap sebagai outlier. Ini kan kelompok nih, nah ini outliernya nih yang terpisah gitu. Kemudian penghapus outlier. Ini kemudian cara penghapusannya yaitu hitung IGR sebagai berikut, yaitu kuartil pertama dan ketiga, hitung kuartil pertama dan ketiga, hitung rentang interkuartilnya Q1 min Q3, Q3 min Q1, kemudian temukan batas bawah yaitu Q1 kali 1,5 dan batas atasnya Q3 kali 1,5, kemudian ganti titik data yang berada di luar rentang ini.
Titik data tersebut dapat diganti dengan min atau median. Oke, ini adalah referensi informasi lebih jauh dengan alat EDA yaitu Pandas dapat ditemukan pada tautan di sini. Oke, sekian saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya. Ini saya akan menambahkan sedikit, yaitu tadi di slide-nya kan ada tentang apa Pandas macam-macam. Ini saya akan tunjukkan sedikit teknisnya. Pandas itu apa sih? Jadi Pandas itu kepanjangannya Python Data Analysis Library. Ini Pandas ya. Jadi nggak tahu kenapa kok singkatnya gini, mungkin karena ada PDA. Jadi Panda sekalian gitu ya kali ya. Panda analisis nih ya data gitu mungkin ya. Nah kemudian seperti ini ya, contoh tadi di slide waktu presentasi saya awal tadi kan ada import Pandas, ini seperti ini, import Pandas as PD, jadi ini disingkat jadi PD, kemudian ini nampe ini fungsi juga jadi NP. Nah ini dataset saya, datasetnya yang ada di tabel itu, ini project UAS sebenarnya saya presentasikan juga di sini soalnya relevan ya dengan yang saya sampaikan tadi. Ini dataset, ini latihan soal, kemudian ini hasil ujiannya. Nah, deskriptif, analisis deskriptif itu apa sih? Nah, ini dia. Ini seperti ini. Nah, ini analisis deskriptif. Jadi di EDA itu analisis deskriptif itu seperti ini. Jadi ada hasil ujian, kemudian R-square-nya, ini F statistiknya kayak gini nih. Kemudian kok F-nya juga ada. Ini lengkap di sini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat visualisasi data. Nah, seperti scatter plot nih. Apa namanya? Yang sebar tadi itu. Ya, seperti ini. Begitu. Oke, mungkin itu saja tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.